Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regina Puspita Harlianda, asal sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Di video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, pelajaran matematika minat untuk kelas 12. Definisi limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar yang pernah kita pelajari saat kelas 11. Misal, fx merupakan fungsi trigonometri. Limit fungsi fx mendekati sudut tertentu A adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati A dari kiri dan dari kanan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Pertama, jika bentuk limit terdefinisi dengan mensubstitusi secara langsung atau tidak diperoleh bentuk tak tentu seperti 0,40, tak hingga atau min tak hingga, maka limit tersebut dapat diselesaikan cukup dengan mensubstitusi. Namun, jika kita telah mensubstitusi dan ternyata diperoleh bentuk tak tentu, maka diperlukan langkah tertentu untuk menyelesaikan limit tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita lanjut membahas limit fungsi trigonometri, sebaiknya kalian ingat kembali nih tentang teorema limit yang meliputi sifat-sifat limit sebagai berikut. Berikut ini akan kita pelajari berbagai cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Menentukan nilai limit dengan substitusi secara langsung hanya sah jika hasil yang diperoleh terdefinisi atau bukan bentuk tak tentu. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan limit fungsi berikut. Limit x mendekati pi cos x plus sin x. Limit tersebut dapat diselesaikan dengan mensubstitusi langsung. Nah, kita tulis dulu soalnya, limit x mendekati pi cos x plus sin x. Kita masukkan nih nilai pi ke setiap nilai x. Jadi cos pi plus sin pi. Ingat ya, nilai pi itu sama dengan 180. Jadi di sini sin 180 itu sama dengan 0. Nih makanya nih berubah jadi cos pi plus 0. Nah, di sini sisa jadi tinggal cos dikali pi jadi cos pi. Cos pi itu sama dengan cos 180. Berapa nilainya? Minus 1. Cara kedua yaitu menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan. Jika setelah kita coba mensubstitusi dan ternyata diperoleh bentuk tak tentu, maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan penyederhanaan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kalian mengetahui beberapa rumus trigonometri yang sering digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, ada juga rumus sudut rangkap. Kita masuk ke contoh soal, tentukan limit fungsi berikut. Limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x min sin x. Jika kita substitusi x sama dengan pi per 4 akan kita peroleh bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka penyelesaian limit ini tidak cukup hanya dengan mensubstitusi. Kita akan mengganti cos 2x dengan cos x plus sin x dikali cos x min sin x. Sehingga kita peroleh limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x min sin x sama dengan limit x mendekati pi per 4 cos x plus sin x dikali cos x min sin x per cos x min sin x. Nah, di sini ada yang sama kan, atas bawah cos x min sin x sama cos x min sin x ini kita coret aja nih. Nah, jadi sisa limit x mendekati pi per 4 cos x plus sin x. Kita masukkan nilai pi per 4 ke setiap nilai x. Jadinya cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Pi per 4 itu nilainya sama dengan 45 ya. Jadi cos 45 ditambah sin 45. Maka kita peroleh 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 itu sama dengan akar 2. Cara yang terakhir yaitu menentukan limit dengan rumus limit trigonometri. Seringkali kita akan menemukan soal limit fungsi trigonometri yang tidak cukup hanya dengan menyederhanakan. Namun kita perlu menggunakan beberapa rumus dasar limit trigonometri sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal. Limit x mendekati 0 cos 3x min 5x per x kuadrat. Di sini kita sederhanakan x kuadrat itu jadi x dikali x. Nah, di sini kita masukin aja nih rumusnya. Jadi kita peroleh 2 dikali 4 dikali 1 per 1 kali 1 sama dengan 8. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.